Puji nama Tuhan, saudara-saudara, shalom semuanya. Saya Paulus Eko Dianto kembali mengunjungi Anda semua dimanapun Anda berada. Kesempatan ini saya mau sharingkan kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kita. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, dan ayat ini cukup memberkati saya, ya, terutama ayat ini merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan saya. Dulu saya tidak mengenal Tuhan, dulu saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ayat ini benar-benar menjadi satu pewahyuan dalam hidup saya. Nah, Alkitab berkata, ya, Matius 11, saya baca mulai ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, dalam keterpurukan kita, di dalam persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan menawarkan sebuah jalan. Ya, katakan sama-sama, sebuah jalan. Ya, Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu semuanya. Tidak mengenal apapun ras, saudara-saudara. Tidak mengenal dari suku bangsa apapun. Tidak mengenal saudara ada dimanapun, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, dunia ini tempatnya orang yang berbeban berat. Dunia ini tempatnya persoalan. Dunia ini tempatnya, ya, penderitaan, saudara-saudara. Nah, Tuhan menawarkan sebuah jalan. Datanglah kepadaku, ya, karena Dia akan memberikan kelegaan. Katakan sama-sama, kelegaan. Ya. Jadi kalau hidup kita diberi kelegaan, maka kita akan mengalami kemerdekaan, saudara-saudara. Nah, ini janji Tuhan. Maka di dalam Kristus itu, ya, saya suka sekali, saya senang sekali menjadi orang percaya. Bahkan saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu saya bangga sekali. Kenapa? Ya, sebab Tuhan selalu memberikan kepada kami itu adalah kemenangan demi kemenangan. Ada memang persoalan, ada memang masalah, saudara-saudara, tetapi selalu ada jalan keluar. Dan itu Tuhan memberikan garansi, Tuhan memberikan jaminan, saudara-saudara. Nah, tapi ada prosedur, ya. Maka dalam perjumpaan ini saya memberikan judul dalam renungan ini adalah prosedur atau tata laksana. Ya, katakan sama-sama, prosedur atau tata laksana. Saya masih ingat pada waktu saya masih kuliah sebagai orang yang Tuhan izinkan kuliah di Akademi Analis Kesehatan. Pada waktu saya mau praktikum di laboratorium, selalu harus menguasai prosedur tata laksana apa yang akan kami praktikumkan di laboratorium itu. Ya, kalau itu di kimia analisa, ya, pemeriksaan di kimia analisa atau hematologi atau virologi, ya, saudara, maka kami harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Kalau kami tidak mengikuti prosedur, maka saudara-saudara, jangankan masuk laboratorium, pada waktu pretest, saudara, tidak lulus tes, kami punya istilah. Ya, orang Akademi Analis Kesehatan Surakarta itu punya istilah zaman dulu. Sekarang namanya Universitas Setiabudi. Saudara-saudara, dulu dinamakan kalau nggak lulus pretest itu namanya inhal. Ya, nggak boleh mengikuti praktikum, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Prosedurnya aja nggak diikuti. Bagaimana engkau bisa mengikuti prosedur? Prosedurnya saja tidak dihafalkan. Bagaimana engkau hafal? Ya, karena kamu tidak mau belajar tentang prosedur itu. Saudara-saudara, sama dengan kehidupan kita. Ada satu jaminan Tuhan, ada satu garansi Tuhan, di mana pada waktu kita mengalami letih lesu dan berbeban berat, Tuhan menawarkan kelegaan bagi kita, saudara-saudara. Tetapi ayat yang ke-29, ya, ini merupakan satu prosedur, ya, merupakan satu tata laksana supaya kita mengalami yang namanya kelegaan. Ya. Bagaimana caranya dan apa prosedurnya? Ya, saya bacakan di sini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, itu dulu. Ya,
Jadi walaupun saudara-saudara Tuhan itu menawarkan sesuatu, Tuhan itu tidak mau ya kita ini hanya dapat gratisan. Ya. Tuhan mau kita ini bisa bekerja sama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan menawarkan sesuatu, maka ada respon baik kita. Seringkali kata respon baik ini kita tidak pergunakan. Seringkali kita menjadi orang percaya itu hanya ya, saudara, kalau bahasa Jawanya ya, krido lumaing asto. Apa itu krido lumaing asto? Hanya minta-minta. Minta Tuhan, minta disembuhkan, minta diberkati, minta bisnisnya dipulihkan, minta dijagai. Saudara-saudara, memang Tuhan akan memberi. Bahkan dikatakan aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Perhatikan. Tetapi Tuhan mau kita memiliki respon yang baik. Tuhan mau kita itu memiliki tata laksana dan mengerjakan prosedur ini. Apa itu? Yang pertama, ya, dikatakan pikulah kuk. Kuk itu apa? Ya, seringkali para pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan berkata, bahkan juga karena saya ini orang kampung asalnya, ya, dari Wonogiri, jadi saya ngerti apa itu kuk. Pada waktu saudara lihat orang-orang yang membajak di sawah itu dengan 2 ekor sapi tentunya. Nah, untuk menyambungkan sapi satu dengan yang sampingnya, kan sapinya dibutuhkan 2 sapi, itu ada kuk, ada pasangan yang ditaruh di pundaknya sapi. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya sapi itu bisa dikendalikan. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan mau di dalam Tuhan memberikan kepada kita kelegaan, tetapi ada prosedur yang kita harus taati. Ada satu beban, ada satu pasangan yang ditaruh Tuhan di pundak kita, yaitu tanggung jawab. Katakan sama-sama tanggung jawab. Artinya apa? Walaupun kita dimerdekakan, tetapi baiklah kemerdekaan yang Tuhan berikan itu, kita juga ya bertanggung jawab di dalam kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Bebas dari dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Ya. Jadi ini prosedur. Jadi orang percaya jangan ngawur-ngawuran. Ada orang berkata sekali selamat tetap selamat. Saya tidak membahas tentang itu, tetapi mari kita memiliki prosedur. Pikulah kuk yang aku pasang, ya. Dan Tuhan berkata, belajarlah. Kata belajar itu rendah hati, mau menerima, mau dididik sebagai murid. Katakan sama-sama murid, ya. Bagaimana Anda bisa menjadi guru kalau Anda tidak menjadi murid terlebih dahulu? Bagaimana Anda bisa menjadi pandai kalau Anda tidak belajar terlebih dahulu? Dan di dalam proses pembelajaran ini dibutuhkan kerendahan hati. Katakan sama-sama kerendahan hati. Ya. Jadi kita perlu rendah hati di dalam menjalani kehidupan ini supaya apa? Supaya kita bisa menyerap. Orang itu kalau tidak rendah hati, saudara mau kasih nasihat seperti apapun, ya, percuma, karena orang itu merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih kaya, lebih daripada segala-galanya, dan pasti sombong. Orang yang sombong sukar dinasehati. Orang yang suka dinasehati sebentar lagi apa? Hancur hidupnya. Alkitab berkata, siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi Alkitab juga berkata, siapa merendahkan hati akan ditinggikan. Saudara-saudara, ini hukumnya Tuhan. Ada prosedur. Jadi jangan kira kalau jadi orang Kristen itu bebas, lalu seenak-enaknya saja, mau diberkati lalu berdoa, Tuhan berkati saya, amin, lalu berkatnya datang. Begitu, Tuhan saya tadi berdosa, ampuni saya, amin, lalu besok diulangi lagi. Tidak. Ada prosedur-prosedur yang harus Anda kerjakan supaya Anda bisa masuk laboratorium, supaya Anda bisa praktikum, supaya Anda pada waktu bekerja menguasai prosedur, supaya pada waktu Anda mengalami persoalan, Anda menang dari persoalan, dan Anda dibebaskan. Dan Tuhan berkata, apa? Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Jadi ikuti prosedur orang percaya, ya. Prosedur orang percaya itu yang pertama miliki iman. Ya, katakan sama-sama miliki iman. Ya. Yang kedua miliki pengharapan. Iman itu hanya kepada Tuhan. Alkitab berkata iman timbul atau tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan iman itu timbul dari kata-kata bijak. Iman timbul dari Anda ikut-ikut seminar-seminar motivasi, bukan. Atau iman timbul dari kenekatan Anda. Dan pada waktu Anda berdoa, seringkali Tuhan ngomong, aku bicara, Tuhan bicara. Pada waktu Anda masuk kamar mandi dan Anda berkata, tadi Tuhan bicara di kamar mandi. Tidak. Tuhan yang mana, saudara-saudara?
Apa tidak bisa Tuhan bicara di kamar mandi? Di mana-mana Tuhan bisa. Tetapi apakah di setiap kamar mandi Tuhan bicara? Setiap engkau masuk ke toilet Tuhan bicara? Tidak. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau Anda tidak suka membaca firman, kalau Anda tidak mengikuti prosedur sebagai orang percaya, bagaimana engkau akan mengalami kelegaan di dalam kehidupan ini? Ya, dulu ada lagu lama, ya, berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui. Berliku-liku, hidup itu berliku-liku. Kalau lurus itu bukan hidup, saudara. Hidup di dunia ini liku-liku, makanya di dunia ini kita membutuhkan Tuhan. Dunia ini penuh persoalan, dunia ini ada masalah, saudara. Masalah itu terjadi dari dirimu sendiri, di keluargamu ya juga ada persoalan, di dalam pekerjaanmu juga ada persoalan, di gerejamu juga ada persoalan, namanya dunia. Tetapi Tuhan mau kita mengikuti prosedurnya Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, kita mendapatkan mujizat, kita mendapatkan kebebasan, jadi dikatakan kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan, ikuti prosedurnya Tuhan. Dikatakan pikulah kuk mikul salib, salibkan kedagingan, saudara-saudara. Ya, belajar tata krama sopan santun sebagai orang percaya. Ya, jangan mentang-mentang jadi Kristen diberkati, kalau saudara setir mobil seenak-enak, ya, tidak memperhatikan peraturan lalu lintas karena engkau ahli waris kerajaan surga, keluarga negaraanmu bukan dari dunia ini, ya kalau gitu masuk surga sekarang. Untuk apa lama-lama di dunia? Ya kan? Bukan gitu, saudara-saudara. Selama kita di dunia ini, mari kita menjadi garam dan terang. Ikuti prosedur Tuhan, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena dikatakan aku itu lemah lembut dan rendah hati. Awang Tuhan yang kita sembah aja lemah lembut dan rendah hati, masa kamu galak? Ya, masa kamu sombongnya luar biasa, mentang-mentang, ya, apalagi kayak saya ini pendeta Kejadian begini nih, ya, mentang-mentang pendeta Kejadian itu dihakimi sama pendeta yang betul-betulan begitu. Maksudnya betul-betulan itu sekolah teologi. Saya juga sekolah, tapi sekolahnya itu bukan reguler, saudara-saudara. Ya, kan saya dari Akademi Analis Kesehatan. Begitu. Janganlah saling pada menghakimi. Di dalam hari-hari yang seperti ini, Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini apa? Rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Kalau sudah seperti itu, ya, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Perhatikan, hidup manusia terdiri dari 3, ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Katakan sama-sama, tubuh, jiwa, roh. Ya, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Yang sering diganggu setan itu jiwa. Makanya kalau orang diganggu setan, ya, itu sakit jiwa. Rumah sakitnya namanya rumah sakit jiwa. Benar apa tidak? Nah, orang kalau diganggu setan itu pikiran, perasaan, kehendaknya kacau, saudara-saudara, ya. Perhatikan, kalau kita tuh mau rendah hati, belajar dari kerendah hatiannya Tuhan, kelemah lembutannya Tuhan, bukan kelemah gemulaian loh, ya. Saya galak seperti ini bukan berarti saya harus berarti saya bukan lemah lembut, ya. Karena kadang-kadang orang keliru, ya, menerjemahkan, ya, sukar mengidentifikasi, memisahkan apa itu lemah lembut, apa itu lemah gemulai. Lemah lembut itu mungkin, ya, perkataannya keras, ya, tetapi hatinya baik, ya, lemah lembut. Kalau lemah gemulai, halo, apa kabar? Itu lemah lembut. Saya tidak mengharapkan Anda jadi, maaf ya, tidak laki, tidak perempuan, ya, atau tidak perempuan, tidak laki. Tuhan menciptakan hanya ada 2 gender. Kalau nggak laki-laki, ya perempuan. Ya, kalau Anda laki-laki, jadilah laki-laki sejati. Jangan laki-laki ke perempuan-perempuanan, atau perempuan ke laki-lakian. Ya, jangan. Tuhan menciptakan itu hanya ada 2 gender. Ya, belajarlah daripadaku, sebab aku ini apa? Dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Kalau sudah seperti itu, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita ini tenang, saudara-saudara, puji Tuhan, apapun yang kita kerjakan tuh, ya, diberkati Tuhan kok.
wajahnya jiwa yang tenang itu, kalau kamu memiliki wajah yang jiwamu tenang, wajahmu itu penuh kemuliaan Tuhan. Tenang, teduh, memiliki pancaran aura. Kalau Anda sebagai seorang pebisnis, pada waktu Anda meeting, presentasi, wah, bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Dengan perkataan yang 1-2 patah kata penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga pada waktu Anda berpresentasi, ya sekarang kan belum bisa presentasi langsung, mungkin masih pakai Zoom, mungkin masih pakai media-media, ya, dan seterusnya, saudara. Tapi tidak apa-apa, wajahmu tuh bahasa Jawanya semeringah, gitu ya. Luar biasa kalau seperti itu. Jiwamu tenang, orang yang jiwanya tenang itu luar biasa, saudara-saudara. Tidur bisa nyenyak, bukan tidur guling sana ya, guling kiri, guling kanan, tidak. Tenang, teduh, bawaannya itu ya penuh dengan wibawa ilahi. Nah, seperti itu. Jadi ikuti prosedur ya, ikuti tata laksana sebagai orang-orang Kristen. Seringkali kita datang ke gereja, para jemaat dengar, seringkali kita datang ke gereja ngomong sama hamba Tuhan, Om tolong doakan Om supaya aku diberkati Om, tanganku ini loh Om, tolong ditumpangi tangan supaya segala yang aku kerjakan ya berhasil dan beruntung Om. Saya mau berkata itu tidak salah, tetapi kamu harus belajar daripada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan ya, salibkan kedaginganmu, bayar harga sebagai orang percaya ya. Jadi bukan simsalabim, tumpang tangan lalu besok Anda kaya. Kekristenan itu kalau hanya tujuannya kaya ya nggak usah ke gereja, saudara ya. Kristus datang itu bukan membuat kita hanya itu saja. Banyak yang Kristus kerjakan, tubuh jiwa roh, bukan hanya keperluan-keperluan jasmaniahmu saja. Ya apa tidak? Ya? Maka itu kita sebagai orang percaya itu harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh jadi garam dan terang. Tentang prosedur, ya. Tadi prosedur orang percaya. Ada iman, miliki iman yang memindahkan gunung. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan ngarep manusia. Ya, jangan menjual Injil hanya untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Miliki kasih. Jadi prosedur orang percaya ada 3. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih Kristus. Bukan kasih dari yang lain, kasih Kristus. Miliki 3 hal itu, dan Rasul Paulus berkata, yang paling besar adalah kasih. Kalau Anda masuk dalam apa yang saya maksudkan, firman Tuhan kehendaki hari ini, saya percaya engkau jadi orang Kristen yang memiliki prosedur yang betul, maka seluruh janji Tuhan menjadi milikmu semuanya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu berikutnya, sebagai orang percaya kita juga harus memiliki etika, memiliki sopan santun sebagai orang Kristen, saudara-saudara ya. Ada tata laksana. Mentang-mentang udah diberkati lalu hidupmu sombong, luar biasa, masuk komplek main klakson, ditegur sama tetangga marah-marah. Kenapa? Mobil-mobil gua lu mau apa? Ya, gua nggak utang sama lu. Lu kalau nggak suka tuh sempelin tuh kuping lu. Apa itu orang Kristen? Apa itu orang percaya? Sudah zaman COVID seperti ini, jangan Anda cari persoalan. Jadilah garam dan terang, miliki etika terhadap sesamamu, terlebih-lebih di dalam keluarga. Yang anak harus ngerti kalau kamu anak, yang orang tua harus paham kalau kamu orang tua. Janganlah orang tua tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dengar, sebab anak-anakmu itu bukan seorang pendengar atau bukan pendengar yang baik. Saya katakan, saya ulangi. Ya, seorang anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi peniru yang sempurna dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, makanya teladankan iman, saudara-saudara. Miliki sopan santun, rendah hati. Ya, ini tata laksana. Tuhan Yesus pun juga rendah hati loh. Ya, ingat Tuhan Yesus ngomongnya begini. Aku ini tidak bisa melakukan apa-apa dari dalam diriku sendiri. Coba perhatikan. Tuhan itu ngomong gitu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dari dalam diriku sendiri. Ya, aku bisa ini karena aku mendengar apa yang Bapa suruhkan lalu aku kerjakan. Lalu aku juga melihat apa yang Bapa perintahkan lalu aku lakukan. Ya, seperti itu Tuhan. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa dari dalam diriku sendiri. Kata Kristus, kata Yesus, saudara-saudara. Jadi dia bisa karena Bapaknya. Tuhan aja ngomong begitu. Jadi saudara jangan mentang-mentang, aku bisa Pak,
lulusan luar negeri. Hebat, Pak. Aku ranking, Pak. Orang tua aku kan tidak sekolah. Jadi sudah selayaknya kalau saya sia-siakan. Dosa lu masuk neraka lo ya. Alkitab tuh ngomong, hai anak-anak hormati orang tuamu. Alkitab juga ngomong, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai istri-istri tunduklah kepada suami. Ya, hai suami kasih istrimu. Ini firman Tuhan. Saudara, jadi jangan kalau ada gini, wah ini sudah mulai nyinggung-nyinggung. Tidak. Ya. Firman itu berfungsi untuk menegur, mendidik, mengajar, memperbaiki kita supaya kita masuk dalam kelegaan itu tadi loh, mendapatkan kelegaannya Tuhan. Amin. Jadilah orang Kristen yang memiliki sopan santun. Gimana cara makanmu di tempat umum? Gimana dengan keluarga? Kalau Anda makan sebagai anak di rumah, makan gitu, orang tuamu lewat ya ditawari, mari bapak ibu makan, saya makan duluan, dan seterusnya. Jangan makan kakinya diangkat, ya ngentut lagi. Gimana itu? Ya nggak punya sopan santun, gaya bicaranya mentang-mentang, matanya mencicil-mencicil begini. Udah makan lo? Itu bagaimana? Gimana orang bisa melihat Anda lalu akan ikut Anda pergi ke gereja, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kamu modelmu seperti itu gimana? Nggak bisa, saudara-saudara ya. Jadi, ayo kita memiliki sikap etika yang baik, ya, dimulai dari keluarga, ya, hormat kepada orang tua, tunduk. Kalau di gereja IHK itu ada namanya ikrar murid Yesus. Salah satu poinnya itu begini: tunduk pada Tuhan yang tidak kelihatan ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Ya, jadi gini saudara penjelasannya. Tuhan itu kan tidak kelihatan, ya kan? Kalau Tuhan kelihatan itu bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak kelihatan, kita ini tidak bisa menghormati orang yang Tuhan tidak kelihatan. Ya, kalau Anda tidak bisa menghormati kepada pemimpin di dalam keluargamu, di dalam perusahaanmu, di dalam gerejamu, ya, makanya saya melarang ya orang percaya itu pindah-pindah gereja itu kayak gitu tuh. Cari gembala yang sempurna, cari gereja yang sempurna. Nggak ada, saudara-saudara. Ada kemarin di samping rumah saya, ya. Gara-gara Anda masuk ke situ, jadi gereja itu nggak sempurna. Ngerti tidak? Nggak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Amin. Maka itu mari kita ini jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang mau benar-benar lakukan kebenaran firman Tuhan. Sopan santun, rendah hati seperti Tuhan. Milikilah cara-cara bicara yang baik. Ya, pola-pola hidup yang mencerminkan Kristus ada dalam kehidupan kita. Nggak perlu Anda bawa firman Tuhan, bawa Alkitab kemana-mana. Kamu bertobat. Kalau nggak bertobat masuk neraka. Untuk apa? Ya, dari sikap perbuatan kita orang akan mengerti siapakah kita yang sesungguhnya itu. Dunia itu tidak membutuhkan janji-janji, tidak membutuhkan teori-teori. Dunia itu perlu bukti. Kalau Anda berubah, dulu Anda kurang ajar, sekarang tidak kurang ajar. Dulu Anda tidak rendah hati, dulu sombongnya luar biasa, sekarang rendah hati. Itu kan perubahan. Orang ngerti, oh kenapa dia berubah. Lalu dijawab, iya sekarang udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngerti enggak tuh keluarga tuh anaknya sekarang baik-baik. Karena sekarang ke gereja. Ya, dalam situasi pandemi seperti ini, oh tambah diberkati. Tuhan memelihara di masa-masa yang sukar. Tuhan memelihara di masa-masa yang sulit. Itu Tuhan mau, ya. Jadi perilaku-perilaku kita. Sekali lagi saudara, sebagai hamba Tuhan saya menasihatkan, ayo sebagai orang-orang percaya dimulai dari keluarga. Kita ajarkan tentang sopan santun, budi pekerti, ya. Anak-anak, ya orang tua ajarkan kepada anak-anakmu. Ya, kalau apa-apa itu ajarkan, tolong ya, minta tolong ambilkan itu, minta tolong, jangan maaf ya, mentang-mentang ada pembantu gitu lalu ambilkan itu ya, saudara-saudara. Itu semua derajat kita di hadapan Tuhan itu sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan pangkat derajat ya. Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan lihat hati. Katakan sama-sama, Tuhan lihat hati. Amin. Jadi pakai sopan santun, tolong mbak ambilkan itu, tolong mas ambilkan itu. Sering-sering kali ngomong, maaf ya saya salah, oh sorry yang salah saya. Ya, sudah. Coba kalau itu menjadi satu
kebiasaan dari kehidupan kita orang-orang percaya. Kan hidup ini indah. Orang lihat kita nih, wih, kok orangnya kok sopan ya, orangnya kok memiliki prosedur, ya orangnya memiliki tata laksana. Orang percaya, Anda akan diberi kepercayaan. Daripada Anda petentang-petenteng, gayamu luar biasa, siapa yang memberi kepercayaan kepada Anda? Ya kan? Jadi seperti itu, ya. Maka itu mari, saudara-saudara, prosedur yang berikutnya. Kan kita ini sekarang sedang mengalami masa-masa COVID, ya. Banyak sekali paparan-paparan infeksi, bukan hanya menyerang Indonesia, ya. Jadi kalau ada orang berkata ini semuanya salahnya presiden, ya, bukan, seluruh dunia kena, bukan hanya Indonesia. Ya, kalau ada yang masih ngomong begitu, bangun dari tidur. Seluruh dunia kena, bukan hanya Indonesia. Jadi yang salah bukan Indonesia, semua kena, saudara-saudara. Maka itu kita harus memiliki prosedur supaya prosedur hidup sehat, ya, tidur cukup, ya, keluar rumah pakai masker, itu prosedur, ya. Lalu makan vitamin, ya, jangan stres. Lalu Anda berkata, oh enggak Pak, saya enggak perlu pakai masker, ya, enggak perlu, apa itu, enggak bisa. Bahkan kemarin saya baca beberapa waktu yang lalu ada yang ngomong, mana corona, saya sedotnya, katanya. Itu orang yang jumawa, saudara-saudara. Orang yang nggak ngikuti prosedur itu nggak selamat, nggak bisa masuk laboratorium, inhal, ngerti nggak? Ya, tapi kalau Anda mengikuti prosedur, hidupmu selamat di dunia, selamat masuk surga dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi jangan mentang-mentang diberitahu kamu siapa. Ya, jangan rendah hati. Ya, Tuhan ngomong belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Tuhan yang kita sembah aja lemah lembut. Ya, bukan lemah gemulai, lemah lembut. Amin. Ya. Lalu prosedur apa lagi? Berdoa. Ya, dalam menghadapi masa-masa seperti ini, jangan hanya berdiam, berdoa, baca firman, lalu berupaya. Berupaya, paling tidak itu kita ini sehat, ya, hidup sehat dulu, perkara beli mobil, beli rumah itu nanti. Amin. Ikuti prosedur dulu. Ya. Dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan prosedur-prosedur, kita ikuti. Alkitab juga berkata, kita ini harus tunduk kepada pemerintah yang ada, sebab pemerintah itu wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Setuju, katakan amin. Ya, orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Amin. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Prosedur kesehatan, prosedur tata laksana hidup yang baik seperti apa. Lalu prosedur pulang ke rumah, ya. Jangan pulang ke rumah, ini sudah situasi pandemi seperti ini. Ya, duduk di kursi, ngobrol ngalor ngidul, enggak. Prosedur pulang ke rumah. Yang pertama, ya, lepaskan sepatu, taruh di luar dan seterusnya. Lalu segera ganti baju, sisihkan baju yang dipakai tadi, ya, lalu direndam dan seterusnya. Segera mandi, ya, dan keramas. Itu prosedur. Ketika Anda langgar, padahal Anda dari luar, banyak sekali paparan-paparan infeksi di sana. Ya, jangan salahkan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberitahu kepada kita ada kuk yang harus kita pasang. Ada aturan-aturan kehidupan ini yang harus kita kerjakan. Amin. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Ya, saya lama sekali tidak masuk di dunia internet seperti ini. Jadi sudah bukan lama sekali sih, 2 minggu ya, karena ada kesibukan-kesibukan yang saya kerjakan, ya. Karena itu mari saudara-saudara kita rendah hati. Saya Pendeta Paulus Eko Dianto yang menyampaikan firman Tuhan ini karena saya memiliki beban kepada kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Apapun merek gereja, apapun sinodemu, saya menganggap kita semua itu sahabat, ya. Bahkan kepada rekan-rekan Katolik semuanya, saya punya teman, ya sering kami chatting di media sosial, ya, ada di sana di Vatikan, ya, teman saya, ya, seorang romo, seorang pastor. Jadi kita ini bersahabat kepada semua orang, luar biasa. Amin. Jangan saling menghakimi, mari kita saling membangun, bersatu di dalam kasih Kristus. Prosedur orang percaya tadi ada 3. Miliki iman, ya, lalu pengharapan, miliki kasih. Udah, ini kamu kerjakan, kita kerjakan semuanya.
Saya percaya cepat atau lambat pasti kita mengalami kelegaan. Amin. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara, sebab kuk yang kupasang, ayat 30, ya, itu enak dan bebanku pun ringan. Nah itu, jadi Tuhan itu memberi kuk itu tidak membuat kita ini capek, enggak lah. Ya, Tuhan itu tahu kemampuan kekuatan kita. Tuhan tahu apa kapasitas kita. Dia tidak akan paksakan kepada kita beban yang berlebih kalau kita tidak kuat. Amin. Tuhan ngomong, ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aturan-aturan yang aku berikan kepadamu itu enggak membuat kamu itu capek, letih, lesu, tidak. Enak kok dan ringan, kata Tuhan. Mari kita ikuti prosedur sebagai orang percaya supaya kita mengalami kelegaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya.